Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, saya Dimanyai, mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar, Angkatan 7, tahap 1, kategori 2, tahun 2022. Mata pelajaran biologi. Hari ini tanggal 15 Desember 2022, saya akan melakukan uji pembelajaran di SMA Negeri 8 Selayar dengan nomor daftar ujian 2022706-704 dan kode validasi 3892700. Sekian perkenalan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Berarti sudah siap semua belajar biologi hari ini? Siap. Kalau sudah siap, berarti apa yang kalian bawa untuk belajar hari ini? Oke. Jadi hari ini kita akan kembali bertemu dengan mata pelajaran biologi seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti rutinitas kita biasanya, ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, dengarkan namanya. Saya cek kehadirannya. Angga Sahnianto, Hadir Pak. Andi Rival, Hadir Pak. Andi Sartika Sari, Hadir Pak. Andi Trendi, Hadir Pak. Denis, Hadir Pak. Nur Alisa, Hadir Pak. Rastini Hati, Hadir Pak. Rahmianti, Hadir Pak. Wahyu Adrian Pratama. Sebelum saya masuk ke pelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu yang saya jelaskan? Oke, silakan Denis. Minggu lalu kita mempelajari tentang persilangan monohibrid. Oke, persilangan monohibrid. Oke, siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat apa itu persilangan monohibrid? Oke, silakan Angga. Persilangan dengan satu sifat beda. Oke, persilangan dengan satu sifat beda. Ada yang bisa kasih contoh? Satu sifat beda. Misalnya? Saya Pak. Oke, silakan. Misalnya bunga warna merah dan bunga berwarna putih. Oke, bunga berwarna merah disilakan dengan bunga berwarna putih. Nah, itu adalah salah satu contoh persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Sudah ada contoh, maju ke depan. Denis dengan Andi Rival. Oke, kemudian kita lihat perbedaannya dari tinggi badan dengan warna kuning. Oke, sekarang Bapak bawa contoh. Ada yang tahu buah apa ini? Oke, buah mangga. Sering makan? Oke, bagaimana rasanya? Manis. Ada manis ada asam. Oke, ada manis dan ada asam. Oke, itu merupakan salah satu sifat beda nih. Ada rasa asam dengan ada rasa manis. Oke, selain rasanya, kira-kira apa lagi yang bisa kita temukan sifat beda pada tanaman mangga ini? Bentuknya. Oke, bagaimana bentuknya? Wahyu? Ada yang lonjong, ada yang bulat. Oke, ada yang lonjong dengan ada yang bulat. Nah, kita sudah temukan dua sifat beda dari bentuknya dengan dari rasanya. Oke, bentuknya ada yang lonjong dan ada yang bulat. Kemudian dari rasa ada yang asam dan ada yang manis. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang persilangan dengan dua sifat beda atau kita sebut sebagai persilangan dihibrid. Coba perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, anak-anak. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan gambar, video, dan simulasi serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis potensi warisan sifat berdasarkan hukum 2 Mendel dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua,
melalui pengamatan gambar, video, dan simulasi serta diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan rasio fenotip dan genotip pada persilangan dihibrid dengan benar. Jadi nanti setelah proses pembelajaran hari ini, kita akan bisa menganalisis bagaimana sebenarnya potensi pewarisan sifat pada persilangan dihibrid. Nah, kemudian kita bisa membandingkan rasio fenotip dan genotip pada persilangan dengan hukum 2 Mendel. Tanaman berbiji warna kuning disilangkan dengan tanaman berbiji warna hijau. Kemudian pada gambar kedua ada laki-laki dengan perempuan. Oke. Di sini kita lihat kalau kita silangkan bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, itu hanya ada satu sifat beda. Oke. Nah, sekarang sambil kita menganalisis gambar di layar, silakan coba adu rival dengan Dennis, maju ke depan. Oke, coba berdiri di sini. Oke, semua perhatikan ke depan. Kita lihat Dennis dengan rival. Oke, perbedaan yang tampak yang pertama yang kalian lihat adalah Kulit. Oke, perbedaan kulit atau warna kulit. Oke, rival berkulit putih, Dennis berkulit coklat atau gelap. Oke, kemudian perbedaan yang kedua. Tinggi badan. Oke, tinggi badannya. Bagus, angkat. Tepuk tangan dulu untuk angkat. Nah, Dennis memiliki badan yang lebih tinggi dibandingkan rival. Oke, sekarang coba hitung sudah berapa sifat yang kita temukan perbedaannya. Oke, 2. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari persilangan dengan satu sifat beda, maka hari ini kita akan mempelajari persilangan dengan 2 sifat beda. Jadi kalau bunga, misalnya kita hanya menghilangkan bunga berwarna merah dengan putih, itu perbedaan sifatnya. Sekarang kita akan masuk ke 2 sifat beda bawaannya. Misalnya tinggi badan dengan warna kuning. Oke, silakan duduk. Oke, jadi kalau persilangan dengan satu sifat beda itu adalah monohibrid, kalau persilangan dengan 2 sifat beda itu disebut persilangan dihibrid. Oke, jadi monohibrid dengan dihibrid. Dengan perempuan yang berambut lurus dengan kulit putih. Nah, kira-kira akankah ada faktor yang mempengaruhi persilangan ini? Nah, kita akan lihat hasilnya. Jadi di LKPD ini akan ada yang kalian kerja nanti. Kalian berdiskusi secara kelompok. Jadi silahkan dibaca dengan baik. Kemudian pahami dulu pertanyaan apa yang diinginkan oleh jawaban yang diminta di sini. Siapa? Akan memecahkan masalah ini secara berkelompok. Oke, kita bagi kelompoknya. Kelompok pertama, Dennis, Rastiniarti, Andi Tasbi, Wahyu Adilan Pratama. Silakan bergabung. Kemudian kelompok kedua, Haikal Saputra, Nur Alisa, Sartika dengan Fadir. Kemudian kelompok ketiga, Angga Sahrianto, Rahmianti, Yulianti dengan Andi Freddy. Silakan bergabung. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kemudian kelompok 3.
Jadi sudah duduk sama dengan kelompoknya? Oke. Jadi nanti ditulis nama kelompoknya, nah. Jadi silahkan berdiskusi secara berkelompok, kemudian lengkapi jawaban yang diminta di LKPD. Oke, jadi kalian bisa membaca literatur di buku paket, kemudian juga bisa mencari di internet apabila ada yang kalian tidak pahami, atau kalian tidak temukan jawabannya di buku paket. Jadi Bapak akan bagikan 2 wadah per kelompok. Oke, jadi ini wadah 1 jantan dengan 1 betina. Oke, kemudian kita akan mengisi dengan kancing-kancing genetika. Oke, dan nanti kita akan buat sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Sudah ada di prosedur kerjanya. Oke. Oke, baik, jadi masing-masing kelompok sudah ada 2 wadah, kemudian kancing genetika dengan beberapa macam warna, 4 macam warna. Oke, jadi jumlah masing-masing warna itu ada 8. Coba perhatikan, ada 8. Jadi ada 8 warna merah, ada 8 warna putih, ada 8 warna kuning, dan ada 8 warna hijau. Oke, sekarang kita baca prosedur kerja yang ada di LKPD. Ini kan M besar merah toh? Silakan pasang AC merah pada merah, hijau pada hijau, kuning pada kuning. Nah, sekarang lihat ini merah merah kuning toh? Merah kuning tapi ada juga merah muncul sebentar. Ini kan Dari bisa tengah, Pak. Iya, Dari pas kemang ini. iya. Karena sih
sudah ada semua isi dari wadahnya. Jadi yang jantan dengan betina. Oke, masing-masing sudah terisi jamet yang sudah kita acak. Nah, sekarang tugasnya secara berkelompok, kita akan mengambil secara acak berpasangan jantan dengan betina. Jadi satu ambil di jantan, satu ambil di betina. Oke, tapi cara mengambilnya dengan menutup mata. Oke, jadi misalnya di kelompok satu misalnya Denis tutup matanya, kemudian ambil satu di sini di jantan, kemudian ambil lagi satu di betina, kemudian Wahyu mencatat warna apa yang keluar. Nah, tadi kan sudah ada perwakilan warna, misalnya yang Denis ambil ini merah hijau dengan putih hijau, berarti dia tulis sesuai dengan tabel yang ada di atas. Persilangan ke 1 berarti kalau warna merah berarti huruf M besar. Oke, M besar. Kalau warna merah, kemudian warna hijau itu berarti dia R kecil. Kemudian warna putih itu adalah N kecil. Jadi ditulis di sini di tabel. Pokok apa? Paham? Apa? Coba saya kasih dulu. Jadi huruf M kalau diisi huruf R. Kemudian ada anak
mau main mon ya? Ini kita pernah tunjukin. Suka mau main mon tuh? Aku patah main tuh. Ya, taruh kasar ini. Taruh ini butina. Enggak nih. Dia sih mau minjem. Taruh sama itu. Sering aku he. Ini sih gini. So asik mau. Hijau bara hijau sama ini. Maimu. Murah. Kunjung kita manis kamu. Sesuai kau ada. Boleh musik kau. Lagi Pak. Lanjut. Ya, jadi sampai habis. Satu wadah jantan dengan satu wadah betina sampai habis. Pulang. Murai. Lanjut. Mati. Lanjut. Tunggu dulu. Lanjut. Diskusi kami dari kelompok 1 manis tinggi atau M besar 17. Untuk hasil diskusi kami manis pendek M besar M kecil 6. Asam tinggi M kecil R besar 7. Asam pendek M kecil R kecil 2. Sekian dari hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami kelompok 2 manis tinggi atau M besar R besar 18, manis pendek M besar R kecil 5, asam tinggi atau M kecil R besar 8, asam pendek atau M kecil R kecil 1. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3, kelompok terakhir. Dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Manis tinggi M besar R besar jumlah 19. Manis pendek M besar R kecil berjumlah 4. Asam tinggi M kecil R besar berjumlah 7. Dan asam pendek M kecil R kecil berjumlah 2. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, itu tadi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kita sudah dapatkan semua perbandingan fenotip dan genotipnya. Kelompok 2, siapa yang menulis? Bisa. Oke, silakan. Kelompok 2. Nah, udah kasih aktif sekarang. Sekarang apa yang dapat?
Oke, nomor 1. Persilangan dengan dua sifat beda disebut. Ada waktunya di atas. Habis waktu untuk berbicara. Oke, silakan klik jawabannya. Yes. Oke. Kita lihat hasilnya siapa yang benar. Oke, tim squad beku. Oke, kita ke nomor 2. Hitunglah berapa jumlah gamet pada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kita lihat siapa yang skornya tinggi. Squad gacor. Oke, nomor 3. A kecil, Pak. Apa sih? Apakah? Oke, siapa benar? Oke, kita lihat skornya. Kita lihat podiumnya. Di posisi 3 ada kelompok tim Hasan. Kemudian posisi kedua tim Fire dan posisi pertama ada tim Sunset. Kelompok berapa itu? Kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Setelah proses pembelajaran hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Saya Pak. Oke, silakan Wahyu materi pertama. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kami menarik kesimpulan 1. Analisis prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel 2 adalah tentang persilangan dua sifat beda, misal bentuk rambut dengan warna kulit. 2. Persilangan heterozigot dengan heterizigot. Pada fenotip, hukum Mendel 2 menghasilkan perbandingan 9:3:1. Oke, tepuk tangan dulu untuk Wahyu materi pertama. Sekedar tambahan dari Wahyu materi pertama bahwa kita bisa menghubungkan antara persilangan hibrid atau dua sifat beda dengan hukum dua Mendel yang melibatkan perbandingan 9:3:1. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya sangat senang karena bisa menggunakan HP untuk kuis dan bisa juga menggunakan kancing genetika untuk pelajaran lebih paham. Kami lebih paham dengan menggunakan kancing genetika. Sudah dimulai. Selesai. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa terus belajar di rumah dan
jaga kesehatan supaya bisa tetap semangat belajar di sekolah. Pak.